Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah. Tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun. Kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai kopi penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang. Kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fanny, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosi. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fanny, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosi juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosi. Mereka kan dulu berteman baik. Fanny, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut. Aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fanny kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa. Dia masih mengira Rere dan Rosi adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku. Sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosi mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosi, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fanny, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang.
Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama kan? Makanya, ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga. Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil mama. Bibi sangat kasihan. Pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya. Tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susumu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh kakak, Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di departemen seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini, selamat magang, selamat tahun baru.
Fani, apa kamu penulis naskah untuk drama pendek paling populer baru-baru ini? Cuma iseng nulis aja. Drama pendek yang ditonton lebih dari 100 juta kali itu juga kamu yang nulis? Iya, cuma dapat bonus 200 juta sih. Hah? Terus drama yang nomor 1 itu juga? Iya, itu aku. Pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku. Kamu pernah ketemu dia? Pernah kita makan bareng, aku juga punya kontaknya. Wah, aku mau lihat postingannya. Ternyata teman sekamarku adalah satu-satunya koneksiku di dunia hiburan. Drama berikutnya kamu nulis apa? Drama kampus anak muda. Boleh nggak pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku? Oh, influencer itu. Bisa, nanti aku bilang ke bagian casting. Halo ibu penulis. Halo semua, semangat ya. Ayo kita mulai. Wah, keren banget gayanya. Makasih semuanya, ini ada kopi dan camilan buat kalian. Wah, idolaku sendiri yang kasih camilan. Cih, baru segitu aja. Baju yang aku pakai ini harganya ratusan ribu. Dikasih langsung sama tim produksi. Kita semua kecipratan untung. Akhirnya aku punya momen tak terlupakan. Beruntungnya punya teman kayak Fanny. Sutradara bilang wajahku nggak bagus di kamera. Gimana nih? Tenang, pakai kosmetik ini aja. Wah, ada yang spesial nih. Siapa yang ngasih? Iya, si Vino. Cie, ayo foto bareng. Nanti kita bakal sering lihat kamu di berita gosip. Ah, aku kan cuma di balik layar, nggak ada yang kenal. Kamu bisa acting nggak sih? Siapa sih yang rekrut orang kayak gini? Maaf sekali lagi. Berani-beraninya dia nindas orangku. Pak Sutradara, menurutku adegan ini kurang seru. Aku mau tulis ulang dan tambah adegan. Oke, boleh. Sekarang pemeran pembantu masuk, lalu tampar pemeran utama. Gimana rasanya? Makanya jangan macem-macem sama orang di belakangku. Drama kita meledak lagi. Aku dapat banyak tawaran syuting. Aku juga dapat banyak tawaran pemotretan sampai bajunya nggak habis-habis. Punya teman penulis emang luar biasa. Fanny, gimana? Menang tidak? Menang tidak? Tidak menang. Ya ampun, di grup siaran langsung ini cuma ada kamu dan si penyiar, tapi kamu tetap saja tidak menang. Padahal peluangnya 50-50. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang melihatmu sendiri, aku baru percaya. Memang benar-benar sial. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa beruntung. Kalau tidak percaya, ayo coba lagi. Coba klik kotak misteri game ini. Tanganmu benar-benar membawa sial, bukankah ini harusnya otomatis dapat hadiah? Benar-benar tangan pembawa sial. Dengan struk belanja ini, Anda bisa ikut undian ya. Isinya jangan-jangan cuma tulisan terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya jamin hanya ada satu kertas ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Berapa sih peluangnya? Sini aku coba. Wah, aku dapat motor listrik. Sejak kecil, sepertinya aku tidak pernah bersinggungan dengan keberuntungan. Kita terlambat, ayo kita menyelinap lewat pintu belakang. Fanny, kenapa kamu berdiri di situ? Dewi keberuntungan benar-benar menjauhi Fanny. Aku menyerah, hal yang mudah bagi orang lain, bagiku tingkat kesulitannya maksimal. Ayo kita bantu si pembawa sial ini. Ada ide? Fanny, bukankah kamu suka boneka? Ini buatmu. Dari siapa? Oh, ini dari kuesioner yang kita isi waktu jalan-jalan kemarin. Kamu peserta nomor 999, jadi mereka mengirimkan hadiah ini khusus untukmu. Wah, aku jadi pengguna yang beruntung. Berhasil. Belakangan ini aku beruntung sekali. Aku menang lotre 500 juta. Kalau lotre aku tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya aku tahu, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertemu kalian. Jadi kamu sudah tahu ya, kalianlah hadiah yang sesungguhnya bagiku. Fanny ada di sini. Ayo pulang, Nak. Anak, kamu anak pemilik sekolah. Tadi kamu bilang kamu tidak beruntung. Coba katakan lagi. Traktir kami makan. Sebenarnya lotrenya bukan 500 juta, tapi 5 miliar. Nona muda, ayo kita makan besar. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya, kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak. Saat ada Rere, baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak wijen bukan betadine. Sudah, kamu diam saja biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini.
Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak, minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja.
Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar, ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus, Rosie punya keterampilan praktis, Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan.
Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosie. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosie yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosie. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosie selalu membantu membereskan masalahmu. Rosie, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosie mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosie hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosie yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosie ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung risikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Lihat-lihat, fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka, tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau, memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba, apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata, aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini.
Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku. Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku. Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup. Ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu. Uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600. Aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP-ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang. Nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar beko kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi.
Tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke kamu. Ya kalau gitu jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri, pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu. Aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang, kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gratis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Dengar ya, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi...
Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan, orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan dokter spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu.